Halo, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Karta Nasti. Sore hari ini kita mengunjungi Museum Bahari ya. Bu, saya langsung pulang ya, Bu ya. Langsung pulang. Siapa? Kau foto. Wah. Bagus tuh foto mana tuh? Ayo deh. Cuci tangan nih. Halo, gimana tadi ujiannya? Ya lolos semua. Lolos ya? Yakin ya lolos semua ya? Yakin. Iya, bahasa Jepang gampang kok. Semangat ya, gambatte kudasai. Balik orang. Sing modal sing semplak. Mbak, masuk aja, Mbak. Barisan berapa? Ya, ini peserta ujian tes N5 di Universitas Indonesia ya. Sudah selesai. Sekarang jalan-jalan ke Museum Bahari di Jakarta Utara. Ayo masuk aja. Masuk semua. Ayo, maju. Ya, meriam nih ya. Selamat, Pak. Gedung B, ruang auditorium, souvenir shop, cafe, gedung C. Jejak Sukito. Ya, ini adalah barang inventaris Museum Kebaharian Jakarta.
jenis kapal finishing Nusantara. Ya ini koleksi perahu ya. Iya, nggak bisa. Mana isinya? Ini perahu compreng. Ini perahunya bentuknya unik, seperti bulatan kayu. Jakarta kali ini. Konstruksi mesinnya luar biasa ya guys, kayunya sangat besar-besar. Yang kena. Ya, semester berapa nih? Semester 3. Oke, teman kami sekarang Pak Maruri atau Maduri. Kami tahun 2004 di sini. Ada juga teman kami namanya Barida dan Mbak Desti, mungkin agak lelah capek ya. Dibantu. Selamat sore. Saya akan membantu dari semua sudah tiba di lokasi museum bahari ini. Nah, di bahari ini adalah arealnya atau lokasinya namanya Jalan Pasar Ikan nomor 1 Jakarta Utara. Nah, di pesisir Jakarta Utara ini salah satu ada bangunan cagar budaya yang namanya Museum Bahari yang dulunya pada masa evolusi Belanda untuk gudang rempah-rempah. Jadi sebelum dikirim ke Eropa, ditampung di sini ada 3 bangunan, ada 3 blok. Ada blok A, blok B, dan blok C. Tahap pertama 1719, tahap kedua 1773, dan tahap ketiga 1774. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 semua untuk buat menampung rempah-rempah pada masa penguasa evolusi Belanda sebelum dikirim ke Eropa. Setelah Jepang masuk, kedua ini adalah untuk gudang logistik. Nah, itulah pertama masuk Jepang namanya Hitoshi Imamura yang menjajah Indonesia cuma 3 tahun setengah. Yang perang dunia kedua, Java Street, Selat Sunda dan Selat Jawa adalah dia kalah dengan kapten termuda Amerika Houston. Ya, pernah mendengar? Dan Belanda pertama masuk namanya adalah Cornelis de Houtman. Dia kalah dengan wanita. Itu adalah siapa yang mengalahkan di Aceh? Laksamana Malayadi ya. Atau bahasa Acehnya apa? Inong Bale. Artinya wanita 5 janda. Siap siaga, takkan takut. Melawan siapapun, dia adalah selalu garda depan, maka dia siap.
melawan. Nah, kita bahagia dan rasa bangga. Wanita adalah bisa sukses memimpin 1000 wanita dan dia sukses mengalahkan Belanda pertama masuk Indonesia yang kalah dengan wanita Aceh Cornelis de Houtman. Yang pertama masuk Indonesia negara mana? Portugis. Namanya Vasco da Gama. Dia kalah dengan Raja Islam Fatahillah atau Khalid Tehan dari Sultan Gunung Jati. Terus yang kedua negara Inggris, James Laxter. Dia kalah atau diklaim oleh Belanda, pindah ke Singapura. Yang lama adalah Belanda. Itulah teman-teman Cornelis de Houtman. Itulah rentetan sejarah tentang negara masuk menjajah Indonesia, terakhir negara Jepang. Nggak lama kemudian merdekalah 45. Bahari-baharilah artinya kelautan, karena Pak Ali Sadikin meresmikan gedung ini 7 Juli 1977. Isi koleksi tentang kebaharian adalah perahu-perahu tradisional dari seluruh daerah. Ada perahu dari Cirebon, namanya perahu Compreng. Ada perahu Indramayu, namanya perahu Cegongan. Ada juga perahu namanya Sandek dari Sulawesi. 1 bulan 4 orang dari Parepare sampai Jakarta di Dayung. 1 layar. Sampai ke Brunei, ini 100 hari 1 orang, namanya Pak Sulaiman Effendi sebagai nahkoda dari Indonesia Brunei Indonesia. Ini perahu aslinya. Yang unik dan hebat adalah salah satu perahu Papua. Itu 1 batang pohon tanpa sambung, 3 bulan 15 orang dari Papua sampai ke Jakarta. 1 batang pohon, ya. Itulah uniknya. Bagaimana nggak ada kompas kok nyampe, nggak ada layar kok nyampe? Dia alam. Pernah saya ketemu orangnya langsung renovasi turunan raja itu. Jadi saya tanya, dia cerita, 1 kalau timur barat di alam, mungkin ada ombak. Ke barat dia ikut barat. Kalau hawa rasa bau amis air laut itu dia ikut mungkin ke timur. Ada juga mungkin ke selatan, dia tangan dia mungkin ke tanah, ke air laut hangat, berarti bisa ke utara. Itu jadi semuanya alam. Dan yang renovasi tidak sembarangan orang, ya harus turunan raja, karena itu ada ceknya juga alami, semua dari air daun putih, ada hitam itu dari tingkat cumi-cumi, yang merah dari air daun, yang berlebih mana. Ya, ini yang disebut dengan perahu dari Papua tadi. Dari 1 batang pohon. Ikuti gitulah pemikiran dan jiwa untuk memperkembangkan kemaritiman di negara Indonesia kita. Orang abad dulu sudah membuat perahu sehebat itu tanpa mesin, hebat kan? Dan dia adalah finisi dari nama kota, pembuatan dari kota Panisi. Itu ada filosofinya, ya. Mungkin pernah mendengar atau pernah tahu. Filosofi adalah ada huruf layar, itu ada yang cawan ke depan, itu huruf lam alif, ya. Itu adalah filosofi tersendiri. Nah, itu adalah yang pernah keliling dunia. Ada lagu nama syair nenek moyangku orang laut. Yang kedua adalah Pradewa Ruci yang pernah keliling dunia. Sekarang ada di Pelabuhan Surabaya yang ada tulisan Dalam Suape Jaya Mahe, artinya laut kita jaya, gitu ya. Itulah ada di Surabaya. Oke, bisa naik ke atas atau mungkin foto bareng di sini. Area 3 bangunan. Ini ada beberapa potensi di depan kantor. Foto bareng tangan sampai bahari harus kita kenal ya. Sampai kita ya. Foto ya. Ini. Ini dalamnya ini apa aja, Pak? Ya, Ruang-ruangan ini ada ya, apa aja? kita bantu semua sampai ke ruangan semua sampai naik ke tower. Begitu. Ya. Siap. Silakan foto bareng di sini. Rock. Kalau sekarang permukaan air laut berdiri. Di sini semuanya di kantor pusat hari ini sudah 50 cm. Segini ya. Kalau itu ada tabir alur jebol, mungkin airnya di sini sudah 50 cm. Karena prediksi orang arkeolog, permukaan air laut sudah dari darat kalau diukur alat otomatis sudah 50 cm. Biarpun sudah diuruk. Nah, depan itu laut ya. Jadi kapal-kapal Boji Belanda naik rempah-rempah, ada teras, ada tangga, guli-gulita, guli-panggul kerja keras. Depan benteng Batavia namanya laut, atau itu depan kastil adalah laut. Sejarah yang awal Jakarta belum ada namanya Jakarta. Pelabuhan tertua hanya satu Sunda Kelapa. Jadi sejarah awal Jakarta Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, Jakarta. Jaya artinya
sukses, kemenangan, jaya, Karta. Batavia dia namanya kota Belanda. Jadi orang kaya raya namanya Batavia. Jadi buat kota namanya kota Belanda. Batavia untuk siaga militer Belanda. Batavia atau kastil-kastil gitu ya. Gitu ya. Oke, naik ke atas. Satu lagi, kenapa dinamakan Sunda Kelapa? Mungkin ada yang tahu. Banyak kelapanya. Ya benar. Terus satu lagi? Ya, banyak pohon kelapanya dan adalah salah satu pada abad 15 banyak pahlawan Pajajaran Jawa Barat. Jadi Sunda Kelapa. Kalau Belanda bilang harbor, kelapa. Pelabuhan, harbor gitu ya. Itulah jadi Sunda Kelapa. Yang kedua Tanjung Priok. Tahu nama Tanjung Priok awal mulanya? Ya, ada itu satu sisi tapi salah ya. Yang benar adalah Tanjung Priok salah satu orang prasejarah di kapal-kapal berbentuk piring, mangkok, kendi dari tanah liat. Orang masa prasejarah atau kerajaan prasejarah lah. Terus di kapal itu adalah saling jual menjual, saling tukar-tukaran mungkin, jual beli ya kan. Nah, ada namanya tanah di pelabuhan itu namanya apa? Yang menjorok ke laut namanya apa? Tanjung. Nah, kalau orang Sunda menjual gerabah dari tanah liat, bahasa Sundanya apa? Gerabah itu Parariuk. Jadi Priuk. Barulah tanah yang menjorok ke laut namanya Tanjung. Nah, Parariuk jadilah Tanjung Priuk. Itu ya. Oke, lanjut. Tanjung. Bilang lagi Tanjung. Bagaimana macam angkur. Ya itu tempat bangunan. Lanjut ke atas. Dan ayo foto kok. Navigator dunia, orang-orang yang pernah sudah pertama di Indonesia. Salah satu contoh yang pertama masuk ke Indonesia, belum ada negara lain masuk, namanya varian 3 Masehi. Ini pengir agama Islam. Ada juga negara Arab. Nah, ini Ibnu Majid, tokoh maritim Arab. Ini ada pelajaran IPS kelas 4 tahun 2012, ada namanya Prestasi 4 Padrau. Tanggal 21 Agustus. Ini penyebar agama Islam ya, pertama ke Indonesia. Prakas Tugu di wilayah utara akan menguasai pada waktu itu. Inilah namanya The Alvin, nama prasasinya Prasasti Tugu Padrau, perjanjian orang Pajajaran sama orang Portugis pada waktu itu. Ya, tapi dia negara Portugis kalah dengan negara Islam. Contohnya kayak Agama dan lain-lainnya tidak lama, maka Inggris masuk. Ya. Nah ini contoh rempah-rempah. Di sini ada barang yang baru, kalau tempatnya lama, itu yang dipakai di Indonesia. Ada kapal pipa. Itu kau yang mau Ada pala, ada lada. Sebelum dikirim ke Eropa, ruangan ini penuh dengan rempah-rempah. Ya semua ruangan, bangunan ini 3 bangunan, lantai 1, 2 adalah buat pakai rempah-rempah dan banyak karung-karung itu ribuan karung, isinya ada cengkeh, ada kayu manis, ada lada, ada pala. Ya. Jadi Belanda kaya raya hanya memiliki ini, menguasai ini. Berapa tahun Belanda menjadi Indonesia? 350 tahun. Jadi ini juga daknya masih ori, 350 tahun belum. Ini rempah-rempah yang dibuat Belanda ya. Ya, dari 1652 atau abad 17 ya. Jati. Pasnya juga sama ya. Nah itu namanya angkur tadi yang di luar, bentuk khusus seperti itu. Secara teknisi bangunan Belanda, penguat bangunan anti gempa dan ombak, dan satu batang kayu yang ada angkurnya nggak boleh bersambung. Kayak buat mengunci ya. Temboknya 1 meter.
di benteng. 1 meter. Lanjut. Wilayah Bogor. Tapi dia kalah dengan warga Aceh, Hayati. Ini James Laster. Ini Cornelis de Houtman. Belanda pindah ke Singapura, Jepang. Nah, ini yang terakhir, 4 negara yang keempat negara masuk Indonesia. Dia kalah dengan Amerika. Kapten bermuda Austin, namanya ini. Belanda pertama Jepang pertama masuk namanya Hitoshi Imamura. Nani steril. Nani dia. Ini Ibnu Battuta. Laksamana Cheng Ho. Jan Huygen van Linschoten. Ada juga namanya benteng Martelo. Martelo itu namanya bahasa Belanda itu namanya Kever. Seluruh negara pasti akan memiliki benteng pertahanan atau mengintai, namanya benteng Martelo. Tebalnya 1 meter lebih, tingginya hampir 4 meter, tanpa atap, tanpa pemantau. Setiap negara selalu ada. Masa penguasa Belanda lebih pengalaman, maka selama 350 tahun dia strategi di Pulau Seribu atau Pulau Kelor membuat benteng pengintai. Namanya Martelo atau Kever. Tiga, mercusuar itu tinggi buat keselamatan kapal. Kalau kapal mau singgah harus hati-hati, melihatlah lampu klip-klip yang diputar manual, itu kristal nyala, kapal jauh. Oh hati-hati sudah mau nyampe ke dermaga. Kalau itu beda, benteng itu sama apa namanya? Tower beda untuk berlaku ya, lampu beda. Nah ini Malah Hayati dari Aceh, atau biasa Aceh bilang Inong Bali, yang dia pernah sukses memimpin 1000 wanita dan dia sukses mengalahkan Belanda pertama masuk namanya Cornelis de Houtman, namanya orang Aceh, Laksamana Malah Hayati. Mau foto boleh silahkan tiba. Setelah ini sesuai asli foto bareng terakhir ke toko. Naik ke 13 meter atau 13 meter. Wow. Nah di sana kosong karena ada pagelaran kalau ya ini Tung Vasco de Gama, Ferdinand Magellan, Makassar. Karena kan kita di ruangan penjajahan asing ya di Batavia. Marco Polo. Ini ruang awal perkembangan layanan Nusantara. Ini adalah peta kota Batavia.
Miniatur kapal pinisi Nusantara. Beberapa jenis peninggalan meriam.